Sehubungan dengan banyaknya chatting yang masuk ke channelnya Teteh Sari Turki, Teteh ingin mencoba menjawab dari semua pertanyaan yang ada. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk ke Teteh Sari Turki. Karena hampir sama, nggak beda-beda jauh sih, soalnya seputaran tentang tenaga kerja Indonesia. Jadi, Assalamualaikum Arkadaslar, ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Apa kabar semuanya? Teteh sangat berharap kalian semua tentunya dalam keadaan sehat, bahagia, tidak kurang suatu apapun. Di kesempatan kali ini, Teteh sedang lihat-lihat channelnya Teteh Sari Turki. Ternyata banyak banget, alhamdulillah, yang chatting ke Teteh nih, yang nanyain sekitar seputaran tenaga kerja. Sebentar ya, Teteh lihat. Teh, gimana cara cari kerja ke Turki? Teh, berapa gaji di Turki? Dolar apa lira? Teh, punya nggak agensi yang terpercaya menurut Teteh? Teh, bisa nggak cariin kerjaan saya di sana? Dan sebagainya. Ternyata banyak banget chatting yang masuk ke Teteh tentang seputaran kerja ke luar negeri. Dan kebetulan Teteh belum sempat balas semuanya karena banyak banget. Tapi beberapa sudah Teteh coba jawab, tapi akhirnya munculnya pertanyaan udah dijawab, ternyata ada pertanyaan yang sama juga. Jadi sekarang agar bisa menjawab dan semoga terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, Teteh coba memberikan video ini untuk menjawab semua pertanyaan itu. Jadi Teteh akan mencoba video tentang cara cari kerja ke luar negeri itu seperti apa. Tapi sebelum Teteh mulai, Teteh ingin mengucapkan terima kasih nih banget untuk kamu yang sudah mengkritik tentang videonya Teteh. Dengan kritik seperti itu, Teteh sangat terima kasih. Jadi Teteh lebih introspeksi diri dan penyemangat untuk Teteh juga untuk semakin lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Berarti dengan mengkritik Teteh tandanya kalian sayang juga sama Teteh. Insya Allah Teteh akan berusaha untuk lebih baik lagi ya. Nah, dan untuk kalian yang baru saja mampir di channelnya Teteh Sari Turki, tolong dong subscribe-nya, itu kan gratis. Jadi tolong ditekan subscribe-nya dulu sampai bunyi loncengnya teng-teng agar notifikasinya aktif dan video-video selanjutnya dari Teteh itu tidak akan terlewatkan oleh kalian semuanya. Teman, sekarang Teteh akan mencoba memberikan informasi tentang cara cari kerja ke luar negeri. Informasi ini Teteh buat berdasarkan pengalaman Teteh pribadi nih. Dari yang seneng, kemudian dari yang awalnya seneng, terus tengah-tengahnya nggak seneng, dan akhirnya alhamdulillah sekarang aman. Dan dari sharing beberapa teman yang memang datang ke Turki itu dengan jalur yang betul, lurus dalam arti itu dari awal dia melamar apa, kemudian dapat agensi yang bagus, kemudian dia ditempatkan dengan pekerjaan yang dia inginkan. Ataupun ada juga beberapa teman yang memang datang ke Turki job apa, ternyata sampai ke sini jobnya berbeda, ada juga. Dan ada juga yang datang ke Turki mereka belum dapat job. Jadi banyak banget permasalahan. Akhirnya saya berharap informasi ini bisa menjawab pertanyaan kalian agar kalian bisa sukses seperti yang lain ataupun tidak akan mengalami hal-hal yang buruk seperti teman yang lainnya lagi. Oke, kita mulai. Untuk pertama, bagaimana cara cari kerja ke luar negeri agar kita tentunya aman atau sesuai dengan prosedur? 1. Tentukan niat kalian. Niat, kenapa harus niat ya Teh? Bukan uang, bukan. Jadi awal pertama, kalau pengen sukses itu adalah niat. Niat kita ke luar negeri itu seperti apa? Apakah niat kita untuk jalan-jalan aja? Atau mungkin kita niatnya untuk cari pacar atau cari jodoh? Atau mungkin niatnya kita benar-benar mau kerja? Kenapa Teteh bilang bahwa niat itu sangat penting? Karena itu akan menentukan mentalitasnya kita pada saat nanti kita sudah berada di negara tujuan. Kenapa itu harus? Karena terkadang dari perbedaan kultur, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan bahasa itu akan menentukan. Seandainya kita tidak sesuai dengan keinginan kita atau terjadi segala hal yang tidak kita inginkan, kalau mental kitanya sudah dipersiapkan, tentunya kita sudah siap, istilahnya apa ya? Siap perang. Jadi misalkan kalau terjadi sesuatu hal yang seperti ini, kalau nantinya begini, kita udah siap mental. Jadi tidak down. Begitu aku pakainya begini, nyampe ke sini enggak, akhirnya down dan menimbulkan permasalahan.
Dan ini akan berkaitan dengan dokumen atau persyaratan yang akan diajukan oleh perusahaan atau hotel di mana dia akan mempekerjakan kita. Jadi niat tentunya sangat penting untuk kalian. Nah, jika niat itu sudah kalian dapatkan, sudah kalian putuskan mau apa nih, saya ke luar negeri atau ke Turki itu, kemudian kalian harus bisa pilihlah jenis pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kalian tentunya. Kenapa itu harus dilakukan? Satu, bila kita mengerjakan segala sesuatu dengan enjoy atau dengan senang hati karena itu sesuai dengan keinginan, hasilnya akan jauh lebih bagus. Dan kita mengerjakan segala sesuatu itu misalkan terpaksa atau memang ini bukan job saya gitu, jadi otomatis kita akan ada perasaan tertekan, terpaksa, dan itu akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang kurang bagus. Jadi tentukan niat Anda dan pilihlah jenis pekerjaan yang sesuai dengan Anda. Setelah itu kalian putuskan, barulah kalian berani mencari penghubung atau istilahnya jasa seseorang atau jasa perusahaan untuk bisa menghubungkan kalian yang berada di Indonesia dengan perusahaan atau hotel yang berada di Turki. Tentunya kalian memerlukan jasa penghubung di antara dua negara. Kadang-kadang ada juga sih yang datang sendiri secara mandiri, misalkan lewat teman atau dia cari-cari sendiri lewat website, ada juga. Tapi tentunya dengan penuh resiko, ada keuntungan dan kelebihannya tentunya. Jadi yang ketiga adalah pilihlah agensi yang tentunya dapat kalian percayai. Begitu banyak sekali tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan dan begitu banyak pula agensi yang berkembang pada saat ini. Dan tentunya sangat rawan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal jujur sebetulnya kalau agensi dengan kandidat itu adalah sebetulnya suatu tim yang harusnya solid. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai kandidat memerlukan pekerjaan dan kita rela memberikan uang ataupun jasa kepada agensi untuk mencarikan pekerjaan. Jadi agensi itu sendiri istilahnya kita yang gaji kan, kita yang memberikan uang, dengan imbalan kita dapat pekerjaan. Jadi istilahnya saling menguntungkan, ada yang memberi dan akhirnya diberi. Dan itu seharusnya hubungan kandidat dengan agensi itu adalah hubungan yang cantik, yang harmonis. Jadi akhirnya segala sesuatu yang tidak baik itu akan terhindarkan. Nah, untuk keterangannya seperti apa videonya tentang agensi yang dapat dipercaya itu, kiat-kiatnya atau trik-triknya akan Teteh uraikan pada video berikutnya atau video nanti, karena kalau di Teteh terangkan di sini semua itu panjang banget gitu. Oke, next, sekarang yang keempat. Niat sudah, jenis pekerjaan yang kita pilih pun sudah, dan agensi yang kita pilih pun sudah. Tentunya kita memerlukan yang keempat. Apa itu yang keempat? Tentunya kita memerlukan biaya finansial, karena tidak mungkin segala sesuatu itu bisa berjalan tanpa biaya. Nah, mengenai biaya itu sendiri ditentukan oleh satu, bidang pekerjaan yang Anda akan pilih itu di bagian apa. Kedua, kemudian berapa gaji yang akan kalian peroleh. Ketiga, tentunya agensi yang pergunakan itu yang mana. Berarti kan beda kelas. Kadang-kadang nggak sama setiap agensi itu ngasih biayanya, operasionalnya seperti apa. Nah, mengenai rincian biaya itu sendiri akan Teteh terangkan nanti di video yang lainnya. Jika semua persyaratan misalkan niat sudah kalian tentukan, jenis pekerjaan sudah kalian pilih, kalian pun sudah mendapatkan agensi yang bisa kalian percayai dan sudah mempersiapkan sejumlah biaya, tentunya kita akan beralih kepada dokumen. Dokumen yang sangat penting selain dari visa kerja itu sendiri adalah identitas diri. Identitas diri di sini adalah, kalau di dalam negeri tentunya kita semua tahu tentang KTP, kartu tanda penduduk. Nah, identitas diri kita kalau kita mau kerja ke luar negeri atau jalan-jalan ke luar negeri, atau identitas yang berlaku di dunia adalah namanya paspor. Dan untuk negeri Indonesia, paspornya warnanya hijau ya, dengan 48 lembar kalau nggak salah. Dan itu yang terbaru kayaknya 48 lembar. Nah, jadi setelah kalian menentukan semuanya itu, kalian harus memproses paspor baru ataupun paspor lanjutan itu secara mandiri. Saya menganjurkan secara mandiri. Walaupun terkadang banyak juga agensi yang memberikan jasanya, misalkan ya udah
Misalkan semua biaya pemberangkatan, biaya visa dan sebagainya itu sudah termasuk paspor. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi alangkah baiknya, saya menyarankan lebih baik mengurus paspor apalagi baru itu secara mandiri. Jadi kalian mengurus sendiri. Kenapa itu sangat penting? Jadi begitu kalian keluar negeri, kalian harus mandiri, kalian harus tahu tentang prosedurnya. Jadi tidak hanya mengandalkan agensi saja. Karena sangat mudah prosesnya dan simple banget untuk bikin paspor, alangkah baiknya kamu berangkat sendiri untuk mengurusnya. Karena itu akan berhubungan seandainya kalau kalian betah atau misalkan kerasan tinggal di satu negara melebihi masa tinggal misalkan 5 tahun, atau kalian terus diperpanjang untuk bekerja di satu tempat, kalian nggak perlu ribet pulang ke Indonesia hanya untuk perpanjang paspor. Biasanya di negara-negara di mana kita tinggal akan menyediakan KBRI-nya atau KJRI-nya, akan memfasilitasi kita untuk perpanjangan paspor di negara kita tinggal sejauh kita mempunyai visa kerja tentunya. Nah, seperti apa sih cara bikin paspornya yang di Indonesia maupun cara bikin paspor perpanjangan di negara tempat kita tinggal, khususnya misalkan Turki, nanti akan ada di video selanjutnya. Nah, next, untuk selanjutnya niat sudah, jenis pekerjaan sudah, agensi sudah, kemudian biaya pun sudah, paspor pun sudah di tangan. Tentunya kalian tinggal mempersiapkan diri untuk bekerja di negara tujuan kalian. Tetapi terkadang kita sebagai tenaga kerja Indonesia terkadang lupa kalau kita pergi ke negara lain itu tentunya ada perbedaan kultur, bahasa, kebudayaan, juga tentunya iklim yang terkadang kita sendiri tidak tidak ngeh gitu. Kadang-kadang oh ya udahlah nggak apa-apa, paling cuman kayak dari Bandung ke Bali deh gitu, cuacanya beda-beda dikit gitu. Ternyata alangkah baiknya jika dipersiapkan dari awal. Sebelum kita berangkat itu kita sudah mempersiapkan diri negara mana yang akan kita tuju, cuacanya, segala sesuatunya seperti apa. Kemudian juga untuk mempersiapkan agar tidak salah kostum juga tentunya. Nah, untuk rincian ini pun tentang persiapan sebelum pergi ke luar negeri itu seperti apa, akan Teteh Sari Turki terangkan pun juga pada video-video berikutnya agar tidak kepanjangan video ininya. Jadi, itulah cara cari kerja ke luar negeri secara aman, dan insya Allah kalian pun akan berhasil dan mendapat pekerjaan sesuai dengan yang kalian inginkan di sini. Semoga video ini sangat bermanfaat, dan tentunya tolong bantu subscribe, like, komen, juga bantu share tentang informasi ini, dan tunggu kelanjutannya dari tentang gimana sih mencari agensi yang bisa dipercaya itu seperti apa, kemudian bagaimana mensiasati biaya agar tidak terlalu besar, tapi kalian tetap bisa berangkat ke Turki dan dapat pekerjaan sesuai keinginan. Juga bagaimana sih persiapan awal agar kita tidak kaget nih, baik pola pikir kita, terus tentang bahasa, juga tentang tentang iklim atau musim. Gimana sih badan kita untuk bisa beradaptasi agar lebih survive di negara Turki seperti apa, akan ada keterangannya atau videonya di lanjutan. Jadi ikutin terus kelanjutan video-videonya, akan terangkan di video berikutnya. Sampai jumpa dan tunggu video berikutnya.